Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk menerima materi, sehingga kita bisa mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ilhadiniyah, amal salihah, al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah kelihatan di layar ya? Persamaan linear satu variabel. Jadi di sini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, kita perlu tahu apa yang disebut dengan pernyataan. Mungkin ada yang tahu. Jadi di sini ada suatu pertanyaan dari Ustadz dulu. Apa yang dimaksud pernyataan? Ada yang tahu? Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira pernyataan itu apa? Pernyataan. Saya menyatakan gitu. Kira-kira dalam bahasa Indonesia pernyataan itu apa? Nanti kita apa penjelasan, semacam penjelasan gitu mungkin, Pak. Semacam penjelasan. Oke, semacam penjelasan. Lain? Misalkan pernyataannya seperti ini ya, yang menyatakan. Misalkan kalau kita membaca koran ataupun informasi di internet, misalkan Wali Kota Probolinggo menyatakan bahwa bla 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 apa gitu ya. Nah, kalau sumbernya pas, benar, maka pernyataan itu menjadi benar. Tapi ada pernyataan yang berupa hoax, kan gitu ya. Ada pernyataan yang beredar secara umum itu juga hoax atau nilai kebenarannya salah. Nah, sehingga pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Yang mempunyai nilai kebenaran. Oke ya. Nah, kalau kita bilang nilai kebenaran, berarti kira-kira nilainya bisa salah atau bisa benar atau salah. Jadi nilai kebenaran benar atau salah. Jadi ada suatu kalimat yang bisa dinyatakan untuk nilai kebenaran. Contohnya seperti ini. Ayam berkaki 3. Itu pernyataan. Saya menyatakan ayam itu berkaki 3. Benar apa salah? Salah. Ayam berkaki 3, salah. Salah ya. Nah, itu yang disebut pernyataan. Jadi sesuatu yang ada nilai benar dan salahnya itu disebut pernyataan. Dalam matematika ini disebut sebagai kalimat tertutup. Ya, dalam matematika ini disebut kalimat tertutup. Jadi kita bisa menentukan nilai benar dan salahnya. Contohnya dalam matematika seperti apa? Misalkan 2 ditambah 1 itu sama dengan 4. Betul apa salah? Salah. Salah. Sehingga ada suatu pernyataan, ini namanya, kalau ini pernyataan matematika ya, atau persamaan matematika. 2 tambah 1 sama dengan 4. Salah. Tapi kalau kita buat 2 dikali 2 sama dengan 4, ini menjadi benar. Nilainya benar. Oke, sampai sini oke dulu. Jadi informasi yang pertama, kita harus tahu mana yang pernyataan, mana yang bukan pernyataan. Ya, kalau misalkan rumah kamu di Surabaya, itu kira-kira pernyataan atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pertanyaan, tapi dalam matematika itu menjadi bukan pernyataan, ya, tidak bisa ditentukan nilai benar dan salahnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang bukan pernyataan adalah kalimat tanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam matematika, pernyataan itu disebut kalimat tertutup. Kemudian kalau ada kalimat tertutup, maka akan ada kalimat terbuka.
Kira-kira kalimat terbuka bagaimana? Kebalikan dari pernyataan. Ada yang tahu mungkin kalimat terbuka? Kebalikan dari yang sini. Kebalikan dari pernyataan. Kalimat terbuka adalah apa kira-kira? Salah satu? Salah nggak apa-apa? Harus berpendapat? Jihan, Adelia, kira-kira apa kalimat terbuka? Jadi kalimat terbuka kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, ya. Berarti kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa atau mempunyai nilai kebenaran. Kalimat yang belum bisa atau belum punya nilai kebenaran. Kelihatan jelas ya tulisan Ustaz ya? Ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Berarti kalau ada kalimat ini kalimat terbuka. Kita akan giring ini ke persamaan linear satu variabel. Kalimat yang belum punya nilai kebenaran. Contohnya dalam matematika, misalkan X ditambah 2 bernilai 5. Kalimat ini benar apa salah? Iya. Benar apa salah kalimat ini? Contoh ini. Gimana gini yo? Benar apa salah gini yo? Gimana ya? Bisa salah, bisa benar. Sip. Bisa salah, bisa benar. Betul. Dia benar saat Itu benar saat kalau X itu bisa ganti 3, X-nya itu 3 tambah 2 jadi 5, benar. Betul, sip. Dia akan benar, kalimat ini akan benar saat X-nya bernilai 3. Ya. Selain itu, dia akan salah. Dia akan menjadi salah waktu X-nya tidak sama dengan 3. Mau diganti 1, mau ganti 2, 0, dan sebagainya, dia akan bernilai salah. Nah, dari sini kita sudah punya informasi tentang kalimat terbuka. Nah, dalam persamaan linear satu variabel itu menggunakan konsep kalimat terbuka. Jadi kita mencari nilai variabel. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear satu variabel. Ini pengantarnya. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel itu mempunyai bentuk umum, ya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C, ya, dimana ini kita lihat kalau dalam bentuk aljabar ini apa saja ya, komponen ini kita punya apa saja. A itu disebut apa? Ini A disebut apa? A materi aljabar Variabel. Variabel kan? Variabel. Ya? Kalau X? X. Benar, Pak. Kemudian B dan C apa? Ini. Boleh dibuka catatannya, boleh dibuka catatannya. Kira-kira A itu disebut apa? X-nya disebut apa? B dan C-nya disebut apa? X itu variabel. Betul ya, sekali. X-nya variabel. Yang lain boleh bertempat ya. Ingrid boleh. Preticia boleh ya. Ini variabel. Materi aljabar kemarin ya. Masih hangat di kalian. Kemudian A-nya apa? A. Di depan X-nya. Di depan X itu disebut koefisien. Nah, B dan C itu dia cuma angka ini, berarti dia disebut konstan. Jadi dalam persamaan linear satu variabel dia mempunyai 3 komponen ini. Dia pasti punya koefisien, punya variabel, dan punya nilai konstanta. Ya. Nah, syaratnya di sini, dia akan menjadi persamaan linear satu variabel selama
ya A-nya tidak 0. A yang di sini yang dimaksud adalah koefisien dari X-nya. Kalau A-nya 0, bayangkan kalau A-nya 0 di sini, lihat di sini. Kalau A-nya 0 maka menjadi 0 dikali X ditambah B sama dengan C. Sehingga berakibat B sama dengan C. Maka ini bukan persamaan linear satu variabel. Kita hanya bisa menyebut ini menjadi pernyataan sudah. B sama dengan C. Oke? Ya, sehingga kembali ke sini. Maka konsep idenya adalah dari sini, dari bahasa Indonesia itu ya kita terjemahkan dalam bentuk matematika, sehingga kita bawa ke sini. Dan syarat pertama A-nya tidak 0. Syarat keduanya X-nya derajat 1 atau pangkat 1, ya. X berpangkat 1. Pangkat 1. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kira-kira contohnya seperti apa? Mana yang termasuk persamaan linear satu variabel, yang mana yang bukan? Nah, kata-kata persamaan, ingat ya, yang ketiga dia ada tanda 1, 2, yang ketiga ada tanda sama dengan, dipisah oleh tanda sama dengan. Ya, ada tanda sama dengan. Oke, kalau unsur ketiga ini terpenuhi, maka dia disebut persamaan linear satu variabel. Sekarang Ustaz kasih contoh, misalkan 2x ditambah 3. Kemudian contoh yang kedua, 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, setengah x plus 4. Yang keempat, 3/2 X sama dengan, di sini misalkan Ustadz nyebutnya 4 ditambah 2X. Oke? Nah, dari contoh ini, kalau kecepatan bilang ya, Ustadz akan agak pelan-pelan nanti. Oke, yang ini kok ya, sudah bentuk umum, berarti siap. Videonya agak dihidupkan dong, Ingrid, biar Ustadz sambil mengamati. Arya, yuk, Jihan, Nanda, ya Nanda sudah hidup. Sip. Nah, sambil Nania, Azelia, Yafi Gazi, Taris, Devina, Nabila, Amalia, yuk dihidupkan dulu videonya. Nah, bisa, bagus. Nah, sekarang yuk, contohnya kira-kira dari contoh ini, yang dari 1, 2, 3, 4, yang mana termasuk persamaan linear satu variabel, yang mana yang bukan. Ya, silakan berpendapat. Ingrid boleh, Pretisia, Silsi nggak boleh. Yang satu, ini kira-kira merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan? Yang satu bukan kayaknya. Yang satu bukan. Kenapa? Alasannya gini, yuk. Karena itu syarat ketiga kan ada sama dengannya juga. Betul. Ini bukan, ya, bukan. Alasannya tidak ada sama dengan. Syarat ketiga gugur, ya, tidak ada sama dengan. Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu iya. Itu nomor 2 iya. Oke, good, bagus. Lanjut. Yang ketiga juga bukan kayaknya. Ya. Yang ketiga bukan. Ada sama dengan, ya. Sudah ya. Ada sama dengan. Bukan. Oke. Ya. Bagus, sekarang tidak ada nih ya. Nah, yang keempat? Iya. Ya, betul. Ini ada X2, ada 2 X-nya, tidak apa-apa. X. Di sini ada 3/2X, di sini ada 2X. Tidak apa-apa nggak? Kira-kira boleh nggak? Lihat kembali di syaratnya. Kalau di syaratnya semua terpenuhi, maka tidak apa-apa. Ini A-nya ada ya, dia nggak 0 ya. A di sini, A di sini juga nggak 0 ya. Ya. Nah, kemudian ada angka 4, ada tanda sama dengan. Maka ini betul iya.
itu ya. Oke. Ya. Jadi selama X-nya di depan X-nya nggak 0, ada X-nya ya. Kemudian pangkatnya tidak ada, pangkatnya 1. Kemudian ada unsur sama dengan, maka dia persamaan linear satu variabel. Oke? Bisa dimengerti ya? Jihan, Ingrid? Ya, siap. Oke, mau dicatat dulu atau mau di screenshot dulu boleh? Kalau mau di screenshot, seret, nah gitu ya, biar nggak. Sudah di screenshot? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bentuk persamaan linear satu variabelnya, nah sekarang kita perlu tahu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Jadi kalau jangan sebelum kehidupan sehari-hari kita terapkan dulu dalam matematika itu sih bagaimana sih, ya. Jadi yang pertama, yang pertama adalah biasanya berupa tipe, ya, penerapannya hanya berupa perhitungan. Jadi di sini melakukan perhitungan aljabar. Jadi penerapannya apa? Melakukan perhitungan aljabar. Oke, kalau pada bentuk aljabar sebelumnya, di materi sebelumnya, itu bentuk menyederhanakan, ya. Tapi kalau pada persamaan linear satu variabel, mencari perhitungan aljabar. Melakukan perhitungan pada persamaan linear, tapi menggunakan konsep aljabar. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan contoh yang tadi, kita punya tadi berapa? 2x ditambah 3 sama dengan 5. Sama seperti tadi, ini kan merupakan kalimat terbuka. Ya, ini nomor 1 ini merupakan kalimat terbuka. Kapan dia bernilai benar? Kalau pada contoh yang sebelumnya di sini, nah, kalimat ini, yang bagian ini, kita fokus nyari yang benar. Kita fokusnya nyari yang benar, bukan nyari yang salah. Kalau salah kan kita isi sembarang bisa. Ya, untuk mencari nilai kalimat terbuka supaya menjadi benar. Nah, begitu juga dalam persamaan linear, kita akan mencari nilai X supaya menjadi nilai yang benar. Nah, kira-kira dari sini kita bisa nggak mencari nilai X-nya berapa? Nah, berapa nilai X, kan gitu nanti pertanyaan, supaya menjadi benar. Oke, kira-kira bagaimana? Berapa kan nilai X? Satu mungkin, satu atau juga. Satu, dari mana coba gini yo? Makanya Ustadz yang nuliskan. Betul, jawabannya satu. Jawabannya Tapi satu. benar jawabnya satu, iya. Ya, jawabannya betul satu. Langkahnya bagaimana pengerjaannya? Jadi itu 2, kan 2 kali X tambah 3. Ya. Ya, 2 kali X tambah 3. Terus kalau X-nya apa dah? X-nya misalnya 2 kan 2 dikali 2, 4 tambah 3 kan 7 hasilnya. Jadi salah. Jadi ya, angkanya 2, X-nya 1, 2 kali 1 ditambah 3 hasilnya 5. Oke. Berarti Genio mencoba-coba kan gitu ya menjadinya ya. Artinya iya. Dicoba 2, dicoba 1, nah, kemudian dicoba 0 misalkan begitu ya kalau kamu ya. Betul begitu? Nah, oke. Iya, Pak. Ya, idenya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan ini nanti panjang, seperti contoh yang ini ya, yang di bagian sini. Nah, yang di bagian sini kalau X-nya ada 2, itu akan merepotkan dengan coba-coba ya. Sehingga langkah pengerjaannya, nah, 2X ditambah 3 sama dengan 5. Mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu? Yaitu 3 akan pindah ruas. Bahasanya sebenarnya bukan pindah ruas ya. Kalau dalam matematikanya, garis ini semua kedua ruas, tanda garis ini, semua dikurangi 3. Ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan dikurangi 3.
Nanti ada bahasa simpelnya biar nggak anu. Sehingga di sini menjadi 2x-nya tetap ditambah 3 kemudian dikurangi 3. Ya, karena dikurangi 3. Kedua ruas dikurangi 3, maka dikurangi 3. Biar kelihatan. Nah, 5 sama-sama dikurangi 3. Gitu. Oke? Sehingga hasilnya apa? 3 dikurangi 3 habis atau 0. Sehingga jadinya 2x ditambah 0 sama dengan 5 dikurangi 3 2. 2x tambah 0 berapa? Kira-kira Nanda? Atau Alan? 2x tambah 0 adalah 2x ya. Apapun ditambah 0 akan bernilai dirinya sendiri. Sehingga bernilai sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, ini menurut kaidah matematika seperti ini. Tapi kita boleh, ini kita sepakati bahasanya, bahasa kita ya, kita bisa menggunakan bahasa yang seperti ini. Ya, 2x ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga kita kumpulkan antara variabel dengan variabel, bilangan dan bilangan. Karena di sini ruas kanan nggak ada variabel, maka 3-nya pindah ke kanan. Karena dia pindah, maka tandanya berubah. Di sini tandanya apa? Plus. Ya? Ya. Sehingga yang nggak pindah kita tulis ulang. 2x-nya nggak pindah. Yang pindahnya 3. Berarti ini sama dengan. Kemudian 5 nggak pindah. Oh, yang pindah ini plus pindah menjadi negatif. Sehingga didapat, saya tulis beda karena pindah menjadi negatif 3. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Makanya, sehingga setelah itu lanjut, ini langkah ke bawah sama sudah. Sehingga 2x sama dengan 5 kurangi 3, 2. Karena ini perkalian, sama. Jadi kita punya konsep, dia menjadi lawannya. Plus itu lawannya negatif. Perkalian itu kawannya pembagian. Jadi kalau dia lompat, ya, kalau dia pindah ruas, maka berubah. Ini jadi perkalian, dia pindah menjadi pembagian. Sama dengan 1. Oke, sampai sini oke? Nah, coba dulu ya, kalian coba ya, sebagai sambil dicoba. Ini masih tipe yang seperti ini masih kita lihat. Misalkan 2x plus, kalau jangan plus ya, sudah plus, min 7 sama dengan 13. Berapakah nilai x-nya? Yuk, dicoba. Kalau sudah boleh ditunjukkan kertas kalian, kertas Ananda semua nanti ditunjukkan ke sini boleh di layar. Ya, hasil pengerjaannya ditunjukkan di layar. Sudah, Pak. Sudah, sudah, Pak. Coba tunjukkan hasilnya berapa? Hasilnya 10. Bentar. Ya, good. Yang lain bagaimana? Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan, Ustadz akan bahas. Ibra Gaming, Yafi Gazi. Oke. Oke, yang lain bagaimana? Charis, Nabila, Retisia, Silsi. Oke ya. Yuk kita bahas bersama.
Coba Genio yang menyampaikan, Ustadz yang menulis. Oh, bentar. Kan soalnya 2X dikurangi 7 sama dengan 13. Ya. Itu terus ditulis 2X, tadinya 2X dikurangi 7 sama dengan 13. Terus negatif 7-nya itu kan dikurangi 7 pindah ruas. Ya. Jadi plus 7. Ya. Jadi 2X sama dengan 13 plus 7. Betul. Terus itu kan ditambah 13 ditambah 7 sama dengan 20. Jadi 2X sama dengan 20. Ya. Jadi X-nya. Terus X sama dengan 20 per 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Betul. Good. Oke ya. Yang lain bagaimana? Kalau ada masih bingung silakan ditanyakan dulu. Jian Aksa, Dea, Bazera, Inggit, boleh. Silakan kalau ada ditanyakan dulu. Oke, belum? Nah, kalau belum sekarang ada juga tipe yang seperti ini. Nah, Ustadz menyampaikan juga. Jadi perhitungan-perhitungan ini masih perhitungan aljabar ya, sudah diberikan soal aljabar, kemudian Ananda semua disuruh menghitung. Misalnya ada soal yang seperti ini. 2x ditambah 2 dalam kurung misalnya sama dengan 3x ditambah 1. Nah, jadi kedua ruasnya ada x-nya sekarang. Yang di kiri sekarang ini ada perkaliannya. Dalam bentuk aljabar ini kira-kira diapakan yang kiri? Yang kiri ini bisa diapakan? Ini didistribusikan. Apa distribusikan itu? Ya, dikalikan ya. 2 dikali dengan x. Kemudian 2-nya juga harus dikalikan dengan 2. Oke. Coba Rania, Ustadz yang nulis di sini. Rania atau Jihan boleh. Ini berapa hasilnya? 2 dikali x. 2 kali x. Bisa enggak 2 kali x itu? Bisa ya, tapi dia hanya ditempelkan, yaitu jadinya adalah 2x. Ya. 2 dikali x 2x. Kemudian 2, ini panahnya lihat, ini dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya, 2 dikali 2 berapa? Yang lain boleh. Jihan, ini siapa lagi nih? Azelia Sinta, Nania, Novela, Muhammad Fatih. Ya. Ini berapa Fatih? 2 dikali 2 Fatih. Layar Ustadz kelihatan ya? 2 kali 2 4. Ya. Kemudian yang sini tinggal kita terus ulang karena nggak diapa-apakan. Kita terus ulang. 3x ditambah 1. Oke? Oke. Selanjutnya bagaimana? Tadi clue-nya kalau sudah ada sampai bentuk ini ya. Clue atau petunjuk. Kumpulkan variabel dengan variabel. Variabel dengan variabel. Ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan angka dengan angka. Kumpulkan angka dengan angka. Oke. Dari clue ini kalian sudah bisa membuat langkah selanjutnya dari ini. Kira-kira bagaimana?
Ini lanjutan dari sini. Kumpulkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Mau dikumpulkan ke kiri ke kanan tuh boleh. Yang penting kumpul jadi satu. Coba Jihan, Ustadz mau tanya Jihan. Yang mau dipindah yang mana? Jadi tinggal pindahkan ke kanan dan ke kiri. Mungkin yang 2X dipindah ke kanan, yang satu itu pindah ke kiri mungkin. 2X, Ustadz kurungi ya. 2X pindah ke kanan. Nah, ini pindah ruas. Nanti jadi apa? Ini positif ya. Iya. X-nya positif, dia akan berubah menjadi negatif 2X. Oke? Ya. Kemudian apa yang dipindah? Karena ini sudah pindah, ini jangan dipindah nanti ya. Kalau X-nya sudah pindah, yang di sini jangan pindah, nanti putar-putaran nanti, nggak ketemu-ketemu. Berarti apa yang dipindah selanjutnya? 1 ke kiri. 1 ke kiri. 1. Ini plus 1. Ya, plus 1. Nah, mungkin juga. Maka akan menjadi negatif 1. Oke? Sehingga sekarang kita tuliskan. Setelah kita kasih tanda seperti itu, maka kita tuliskan. Yang di kiri jadi berapa saja? 4. Ya, karena 4-nya nggak pindah. Dikurang 1. Oke? Oke. Kemudian 3X. 3X dikurangi 2X. Oke, gini yo. Sehingga didapat hasil akhirnya 4 kurang 1, 3. 3. Nah, ini pengurangan aljabar. 3X dikurangi 2X. Aduh. Pengurangan aljabar. Kira-kira apanya saja yang berkurang? Nah, ini nanti Ustadz kasih penguatan untuk yang operasi aljabar. 3X dikurangi 2X. Mungkin koefisiennya yang berkurang. Betul. Betul, hanya koefisiennya saja. Sehingga kita tinggal lihat 3 dikurangi 2. Dikurangi 2, 1. Ya. 1 X atau X. Iya. X-nya nggak perlu ditulis, berarti 3 dengan X. Sama dengan X. X sama dengan 3. Oh, oke. Oke, silakan di screenshot. Boleh dicatat, boleh di screenshot dulu. Jadi sambil santai tidak apa-apa ya. Kalian sambil kalau ada ngemil mau permen tidak masalah, sama Ustaz tidak masalah. Yang penting perhatiannya tetap fokus ke layar ya, di layar ini. Mau minum boleh, mau anu boleh. Ustaz juga mau izin minumnya. Kalau udah minum nanti suaranya serat. Ya, sudah? Kita lanjut ya. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah aman ya, bisa ya. Nanti kalau insya Allah Ustadz rekam ini, nanti Ustadz upload di YouTube-nya Ustadz ya. Nah, nanti bisa dicek diulang-ulang ya, di materinya bisa di review lagi, dia lagi. Nah nanti ini kita cuma 40 menit. Tapi kita nanti masuk lagi, diundang lagi ya, karena ini yang masih yang free. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau setelah seperti itu, sekarang penerapannya, sebenarnya itu tadi tipe-tipe soal yang langsung diberikan bentuk aljabarnya. Ya, tipe yang pertama tadi, diberikan suatu bentuk aljabar, disuruh menyelesaikan, disuruh nyari nilai X-nya. Ya. Nah sekarang bentuk yang kedua harus dibentuk dulu. Biasanya kita nyebutnya dengan soal cerita. Ya, tapi ini sebenarnya bukan soal, ya bisa dikatakan soal cerita bisa. Tapi ini konsepnya adalah ya ada soal dibuat kalimat terbukanya. Ya, dibuat kalimat terbuka terlebih dahulu.
Atau di sini yang dimaksud adalah persamaannya. Kalimat terbuka yang dimaksud adalah persamaan. Ya, dibuat kalimat terbuka, kemudian ada 2 langkah. Kemudian selesaikan bentuk aljabarnya. Nah, begini. Nah, kira-kira soal ceritanya seperti apa? Ya, misalkan contohnya seperti ini. Ya, misalkan ibu membeli permen 10 buah, ya. Kemudian ketiga ponakan yaitu Adi, Edo, Udin, nah misalnya seperti itu namanya. Kalian jelas ya, tulisan Ustadz ya, ibu membeli permen 10 buah, kemudian ketiga ponakan ibu yang bernama Adi, Edo, dan Udin meminta permen. Ternyata ya, sisa permen ibu adalah 4 buah. Nah, dari narasi ini, dari cerita ini, langkah pertama, soal pertama adalah buatlah kalimat terbuka. Buatlah kalimat terbuka. Atau yang dimaksud terbuka di sini adalah persamaan dari soal ini. Ini Ustadz tulis contoh ya. Nah. Buatlah kalimat terbuka dari contoh yang ini. Kemudian masing-masing anak mendapat berapa? Masing-masing anak mendapat berapa? Oke, begitu. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, cukup beda ya dengan tipe soal yang tadi, atau penyajian permasalahan dalam persamaan linear satu variabel, penyajiannya berbeda. Kalau penyajian yang pertama itu langsung berupa bentuk aljabar, kemudian Anda semua disuruh mencari nilai X-nya. Berapa nilai X yang memenuhi, nilai X yang menjadi kalimat benar dan sebagainya. Nah, sekarang kalau dengan soal yang seperti ini, berarti Anda semua diminta membuat kalimatnya dulu, atau diminta membuat persamaannya dulu. Kira-kira dengan pernyataan ini bisa nggak kalian membuat kalimat terbukanya? Atau ini dicoba dulu, Ustadz yang menuliskan, salah nggak apa-apa ya, disampaikan dulu idenya. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ibu membeli permen 10 buah, artinya ibu mempunyai 10 permen, kemudian diberikan keponakan 3, ya, ada 3 ponakan, ternyata sisa permen ibu 4. Ya. Silakan. Nania Novelia, Azelia Sinta, Muhammad Fatar. Ayo. Gimana Pak? Mungkin ya apa ya nih? Ya, silakan Genio, kalau ada aja. Nah, bentar Pak. Semua boleh ya, nggak harus Genio terus ya. Artinya, Ustadz, kenapa kok Ustadz sering tanya seperti itu? Supaya ide Ananda itu tersampaikan. Jadi harus bersuara, harus berpendapat. Salah nggak akan diapa-apakan. Malah menyampaikan itu menjadi perlu untuk
Kalau idenya nggak tersampaikan nanti kan kasihan, nanti kepalanya takut pusing biasanya. Aku mau bilang gitu, terus aku gak bilang gitu, biasanya jadi pusing. Nah, disampaikan saja apa yang ada. Menurut saya begini, Ustaz. Nah, itu boleh. Haris Yulianto, Muhammad Fatar, tadi ada. Devida Tisha, Yafi Gazi, Ingrid, boleh Ingrid, Nanda, yuk. Oke, yuk bersama-sama coba. Gini mungkin ada ide, boleh gini Enggak Pak, masih belum. Nah sekarang kita lihat di sini, membeli permen 10, berarti dia ibu punya 10 buah, kita tulis dulu 10 buah. Kemudian ketiga ponakan ada 3. Meminta permen. Nah, masing-masing anak kan kita nggak tahu dapat berapa. Maka di sini dikurangi. Ada berapa ponakannya? 3. Berarti 3x. Sisanya berapa? Sisa itu pasti kita akhiri dengan sama dengan. Sisa berapa? Sisa 4. Berarti sama dengan 4. Oke? Nah, ini poin A. Jadi ada suatu permasalahan, ini kita bisa buat kalimat terbukanya. Oke? Ya. Ananda semua oke? Berarti Nanda, Ustaz cek ya, satu-satu dulu suaranya. Nanda? Itu ya. Namanya Cici Pak, itu akunnya doang. Namanya Cici, ya. Patricia? Silsi? Suaranya Patricia? Ingrid, suaranya Ingrid? Ya, Tat. Ya, sip. Nania? Suaranya Nania? Oke. Muhammad Fatir? Suaranya Muhammad Fatir? Ya, Tat. Oke, Azelia? Ya, Ustadz. Adela? Ya. Ya, Ustadz. Yafi Gazi? Yafi? Oke. Devina Tisha? Devina? Karis Yulianto? Ya, Us. Oke, sip. Mau Muhammad? Ini Muhammad siapa? Muhammad D. Siapa nih? D? Terus. Oh ya. Nabila Amalia ada? Nabila? Enggak. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan sekarang. Ustadz cuma mengecek saja tadi. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang poin B. Masing-masing anak mendapat berapa kira-kira? Berarti kita menyelesaikan persamaan ini. Ya. Persamaan linear ini kita selesaikan. Sehingga seperti langkah yang tadi, kita bisa menentukan nilai X-nya. Kira bagaimana nilai X-nya? Yang poin B. Berarti sama ya, kita pindahkan ya gitu ya. Kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ini. Nah, ini negatif 3x pindah ke kanan, ya. Oke. Halo. Kemudian 4-nya pindah ke apa? Kiri ya. 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 Sehingga kita dapat apa itu? Jadi itu jadinya 10 ya dikurangi 4 sama dengan ya 3x. Betul. Sehingga 10 kurang ya. Terus 10 kurangi 4 5.
Betul. 10 kurangi 4 berapa nilainya? 6. Ya. 6 sama dengan 3x. 3x. Berarti x-nya? Tinggal bagi x sama dengan 6/3, 2. Ya. X sama dengan 6/3 dengan 2. Oke ya. Jadi nanti ada soal yang penyajian ya, maksudnya bukan soal, penyajian yang seperti itu. Ya. Ya juga ini artinya ini penyajian soal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Anda semua harus mencermati kapan dia menjadi penjumlahan, kapan dia menjadi pengurangan, kapan dia dikali dan dibagi. Nah, bahasa soal seperti ini. Nah, contoh yang ketiga, dia soal dikaitkan dengan materi yang lain dalam matematika. Jadi, persamaan linear satu variabel tapi dikaitkan dengan materi matematika yang lain. Pengkaitan dengan materi yang lain. Nanti di akhir kita akan belajar tentang grafik persamaan linear satu variabel, bagaimana grafiknya. Pengkaitan dengan materi lain. Apa yang dimaksud di sini? Jadi mengaitkan persamaan linear satu variabel dengan konsep-konsep matematika yang lain. Biasanya untuk contoh terlebih dahulu, misalkan Ustadz punya persegi panjang, panjangnya itu 2x dikurangi 1, lebarnya 1. Lebarnya x. Ya. Kemudian ditanya, diketahui kelilingnya misalkan 80. Ya, kelilingnya 80. Ditanyakan, ini ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan, berapa panjangnya, ya, kemudian berapa lebar, yang terakhir berapa luas persegi panjang. Ya, jadi dari ini jadi mengaitkan persamaan linear satu variabelnya di mana? Di sini. Nah. Oke. Nah, di screenshot dulu. Dicatat boleh, screenshot boleh. Kita tunggu. Gini kalau sambil ngantuk itu sedia permen kopiko. Ya, Kia. Oh, sudah permen karet. Sudah ada. Ya, sip. Sudah ya. Nah, sekarang masih ingat nggak keliling persegi panjang itu apa? Nah, ini kan pengaitan. Jadi mengaitkan persamaan linear satu variabel dengan materi keliling, luas, bangun, datar. Ya. Nah, keliling persegi panjang apa? Ayo. Nah. 2 kali A tambah 2 kali B. Ya. Betul. Kelilingnya. Kalau yang lupa, ingat di pinggirnya ini panjang ditambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Masing-masing 2, bisa kita tulis 2 dikali P ditambah R. Ya, itu. Luasnya apa luasnya? Luasnya P kali? itu P kali L. Ya. Panjang kali lebar. Ya. Nah, ini sebagai informasi kita untuk mengerjakan ini. Sehingga kita bisa buat kesamaannya atau persamaannya. Oke, berarti Ustadz pindah ya. Nah, kita pindah layar. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan diketahui tadi panjangnya sama dengan berapa? Panjangnya 2
X 2x min 1 kayaknya. dikurangi 1. Min Lebarnya? Lebarnya X. Lebarnya X. Ya. Tadi kelilingnya berapa? Keliling rumusnya tadi 2. Yang diketahui. Berapa kelilingnya? Keliling sama dengan berapa tadi? 80. 80. Oh ya, 80. Oh, iya deh. Ya. Oke, sekarang berarti yang ditanyakan, kita tulis yang ditanya. Yang pertama, panjangnya kan gitu ya. Yang kedua, lebar. Yang ketiga, luas. Ini ditanya nilainya. Nah, untuk panjang, berarti ketiga pertanyaan ini kita harus mencari nilai X-nya berapa kan gitu. Ya, kita harus mencari nilai X-nya dulu. X-nya berapa sih kan gitu. Iya. Nah, sekarang berarti kita gunakan ini. Keliling itu tadi sama dengan keliling. Jadi kita tulis jawab. Keliling sama dengan 2 dikali 2 B tambah L. Iya. Nah, sekarang kita tinggal tulis angkanya. Keliling berapa nilainya? Kita masukkan ke sini. Yang diketahui kita masukkan di sini. Ya. Ya, kita masukkan ke sini semua. Yang diketahui kita tuliskan. Kelilingnya berapa? 80. Kita tulis 80. 80 sama dengan 2 sama dengan 2 kali B-nya berapa? B-nya itu 2x min 1. 2x dikurangi 1 tambah X. apa itu X. Nah, X. ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara menyelesaikan ini Kali boleh ada clue ya, ada 2 cara. Boleh didistribusikan dulu ya. Kerjakan dulu dalam kurung, kan gitu langkah-langkahnya. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, kemudian dikalikan ya. Kemudian selanjutnya disederhanakan dulu. Oke? Iya, Pak. Nah, berarti kita kerjakan dulu dengan cara yang pertama. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Kira-kira yang dalam kurung berapa hasilnya ini? 2x dikurangi 1 ditambah x. Yang bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi adalah, yang dioperasikan adalah yang ada variabelnya, yaitu Ya. positif 2x ditambah x. Nilainya akan menjadi berapa ini? 2x. Oh, Ya. Nah, bukan. 2x ditambah x. Depannya x itu ada angka berapa? Tapi nggak ditulis. Ada angka 1 ya. Berarti 2x ditambah 1. Ya, itu. 2x. Nah, di sini. Nah, ini kan sebenarnya ada angka 1, cuma nggak ditulis. Nah, berarti 2 ditambah 1. Kalau penjumlahan, koefisiennya saja yang dijumlahkan. 2 ditambah 1 berarti 3. Nah, di sini. Ya, x. Ya, sehingga bisa kita tuliskan. Kita tuliskan di sini saja. 80 sama dengan 2 2 kali berapa? ya, 3x 3x dikurangi 1. kan gitu. Nah, karena ini perkalian, ini bisa membagi nggak? Ini kedua ruas sama-sama dibagi 2. 80 dibagi 2 40. 40. 2 dibagi 2 1. 1. Bisa ditulis. Sisa yang dalam kurung saja. 3x Oh, dikurangi 1.
1. Ya. Oke, berarti berapa tuh X-nya? Ini pecahan tapi nggak apa-apa. Kalau nggak bagus nanti. Ayo berapa? Tadi sudah bisa ini. 40 sama dengan 3X dikurangi 1. Mana yang pindah? Yang satu mungkin pindah. Ya. Benar ya? Betul yang satu yang pindah. Oke, benar. Nah, sehingga Ya. kan jadi 40 ditambah Ditambah 1 ya. Kurang. ada yang ya. Sama dengan Terus 3X. 39 3X ya. Berarti sekarang 39. oh kok 39 gini oh. Kamu tambah 1 astagfirullahaladzim. 40 sama dengan 3X, sehingga X-nya adalah 41 per 3. Nah, karena ini bilangannya agak pecahan ya, yang di sini kita nggak usah hitung, akan pecahan. Kemudian Ustaz buatnya. Tapi intinya, setelah kita tahu X-nya, kita bisa mencari nilai P-nya, tinggal mengganti nilai X-nya. Ya, berarti panjang di sini, Ustaz cuma ngasih arahan nih. Berarti panjangnya bisa didapat 2 dikali 41, 41 per 3, ya, mengganti saja, dikurangi 1. Lebarnya juga sama, berarti 41 per 3. Ya. Luasnya ini dikalikan, hasil yang ini dikali, ya. Nah, itu sudah genap, sudah berbagai teorinya untuk persamaan dengan satu variabel. Untuk penguatan, penguatan kalian, apa yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Nah, ini sebagai penguatan. Nanti bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya, catatan belanja ibu, nah itu dicatat, kemudian kira-kira, nah itu variabelnya beli berapa, perharganya berapa, itu juga boleh sebetulnya. Tapi kalau dalam item struk sudah ada harga per itemnya. Nah, kalau kita mau iseng, bukan iseng ya, kita mau mengamati secara kejadian sehari-hari dalam kehidupan kita. Bu, sampean sebutkan struknya, ibu belanja mengeluarkan uang berapa, itu kalian buat soal ceritanya. Ya, itu sebagai tugas saja mungkin. Soal ceritanya sampaikan, ya. Ya, ibu uang 100.000, beli di Indomaret, beli ini. Nah, nanti kalian buat kalimat terbukanya. Coba disampaikan. Oke ya. Ada yang tanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada nggak? Harus, kalau ada boleh ya. Jangan ada yang ditanyakan. Ini sudah di screenshot? Udah Pak. Udah. Saya sudah. Ada yang tanyakan dulu? Udah. Ya. Sudah. Ya. Oke. Sekarang penguatannya di sini. Konsep yang digunakan dalam persamaan linear adalah, jadi Ustadz bertanya, apakah yang ini kalian sudah oke? Nah, ini kalau ini kalian sudah oke, insya Allah untuk persamaan linear satu variabel akan mudah. Yang pertama, 2x ditambah x akan bernilai berapa? 3x kurangi dikurangi 4x bernilai berapa? Kemudian 2x dikali x, ya. Kemudian 3/2 x
dikurangi 1/4 X. Ya. Ingrid, angkat tangan. Ada mau tanya Ingrid? Enggak, Tat, kepencet. Ini berapa hasilnya? Ini sebagai penguatan. Dua X ditambah X bawah. Iya. Ya, kalau penjumlahan itu hanya koefisiennya. Ya Pak, dari 2 1 ya. Dua X tambah 1 X dengan 2 X 2 X ya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 X. Saya harus X ini. Berapa ini? Yang itu 3X mungkin. Oke, betul. Yang lain? Yang bawah ini? 9. Ini 9. 3 dikurangi 4. Ini 3 ya. 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4. Negatif. Min 1. Min 1 X atau ditulis min X. Ya. X ya. 2X kali X X kali X. 2. Tetap 2X itu kayaknya. Oh ya. Nah, pangkatnya berubah. Oh iya. X dikali X. Nah, berarti X-nya ada berapa? X. Berarti 2 X Kali 2X 2. ya. Ya, sekarang yang ini 3/2. Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, cluenya. Jadi X yang ditaruh ini, ya ini 4. Ya. Dan penyebutnya 4. 4. Ya, ini 4, berarti ini sama 4. Yang ini jadi berapa berarti? Enam per 4 yang pertama. 4. Betul. Sehingga bisa dikerjakan sudah berapa? Iya. 5/4 X. 5/4 X. Oke. Ini menjadi penguatan kalian untuk melakukan penyelesaian persamaan linear satu variabel, ya. Nah, ini penguatan apa? Ini penguatan penjumlahan dan penguatan perkalian pada aljabar. Selain itu ada, yaitu distribusi yang paling penting. Distribusi. Sifat distribusi. Contohnya bagaimana? Misalkan contohnya 2 3X plus 1 sama dengan berapa? Yang kedua, misalkan setengah 4X plus 2 ini sama dengan berapa? Nah, seperti ini distribusi. Nah, kalau ada kata distribusi, maka pengaliannya ke setiap komponennya kita kasih panah, dikalikan. Itu juga yang ini. Nah, sehingga hasilnya berapa itu? Ustadz yang nulis di sini. Jadi sebagai penguatan, ya. Sifat distribusi. Nah, berapa itu? Dua kali. Jadi anu 2 kali. Dan nomor 1 mungkin 2 kali 3X tambah 2 kali 1. Ya, hasilnya langsung. Ini 2 dikali 3X ditambah, ya, tandanya tetap
2 dikali 1, sehingga hasilnya adalah, nah ini sudah kembali ke perkalian bentuk aljabar. 2 kali 3 enggak ada X. 6. Karena nggak ada X nya maka X nya tetap 2 kali 3 6, maka jadinya 6 X. 2 kali 1 2 kali 1 2 6X tambah 2. yang nomor 2 jadinya, yuk coba Ingrid, Nanda, yang perempuan yuk coba. Jihan, Azalia Sinta, Nania, coba Jihan. Yafi boleh, Devina boleh, Patricia belum ya? Ayo bersama-sama, berarti ini akan menjadi, lihat, setengah dikali 4X, berarti Setengah kali 4X ya. Kali 4X. Ini sudah panahnya kita pasangkan, ditambah tandanya tetap, setengah dikali 2. Nah. Wah. Ya, ada yang nanya? Setengah kali 4X? Setengah kali 4, ini sama saja 4 dibagi 2. Ya, berapa Ingrid? Setengah kali 4? Setengah kali 4 itu 2. Ya, betul, 2. Terus setengah kali 2 1, 2 kali 1. Dengan tambahan deh. Ya. Nah, 2X plus 1. Jadi apa untuk persamaan linear suatu variabel? Nah, ini kalian akan banyak menjumpai bentuk-bentuk seperti ini untuk perhitungannya, ya, untuk penyelesaian persamaan linear suatu variabel. Sehingga mau tidak mau, kalau masih ada yang bingung yang ini, dipelajari lagi, boleh ditanyakan secara japri kepada Ustadz, boleh, di-share di grup juga boleh, ya, kalau bingung. Kemudian jadi jangan, karena saya tidak bisa di sini, saya mau jangan berhenti langkahnya, tapi ditabrak, ya, misalnya ditabrak itu dilawan supaya nanti ketemu solusinya atau permasalahan yang kalian hadapi ketemu. Oke. Ustadz nanti akan siapkan soal latihan akan Ustadz share secara PDF mungkin, secara PDF atau secara di Google Classroom. Cuma beberapa soal saja yang terkait ini. Coba buat latihan sebagai penghangat. Sebetulnya tanpa Ustadz kasih pun kalian boleh mencari soal, kemudian dikerjakan, ada kesulitan ditanyakan. Itu lebih enak sebetulnya, ya. Karena untuk mancing takutnya nggak nyari dan nggak mencoba, Ustadz akan siapkan nggak terlalu banyak, mungkin cuma 5 soal kalian coba, ya, sebagai penghangat kalian biar tidak lupa. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan dulu ditanyakan, mungkin kalau ada. Cukup mudah ya, saya ya. Oke, kalau itu tidak ada yang ditanyakan, ya alhamdulillah untuk persamaan linear satu variabel dan penyelesaian persamaan satu variabel sudah kita pelajari bersama. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, gitu ya, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penguatannya dalam kehidupan ini, dalam persamaan linear itu, poinnya adalah tidak semua ada suatu pernyataan yang bernilai benar dan salah, tapi kita harus mencari nilai benarnya. Kita jangan mencari nilai salahnya, ya. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah nilai religiusnya, carinya nilai kebenarannya, bukan mencari nilai kesalahannya.
Kalau kita melihat teman kita, jangan mencari salahnya, tapi carilah benarnya. Atau jangan ingat salahnya, namun ingatlah benarnya. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semoga kita dijadikan pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan selalu mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau tidak ada saya, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini dengan menutup, kita doa dengan penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirul kalam dari Ustadz. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah sikap selama pembelajaran pada hari ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan room.